Oke, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita masih membahas tentang yang ini ya, masih di bab yang 8, tapi lah saya lebih fokus ke masalah ini, modul sistem ya. Kalau minggu lalu kan kita bahas ada dua bagian ya, yang life cycle ini sama yang CLI. Ya, CLI-nya kita coba buat bikin apa project doang ya, tapi habis itu udah. Nah, sekarang mungkin kan anu ya, saya cuma baru jelasin sekilas ya. Nah, sekarang kita coba praktekin, kita coba bikin ya aplikasi biasa gitu. Ya, tapi sudah pakai modul sistem ya. Gitu. Kalau kemarin kan kita pakainya masih ala-ala ini ya, website jadul ya. Jadi pakai file HTML gitu, terus import script dan lain sebagainya ya. Modelnya masih HTML CSS biasa gitu. Nah, sekarang kita coba bikin pakai ini modul sistem gitu, supaya nanti untuk kedepannya kita selalu pakai ini ya, modul sistem supaya bisa bikin SPA gitu. Jadi hari ini kita nggak membahas tentang yang bab berikutnya ya, fetching data from API ya. Ini habis UTS aja ya, karena nanti ini kan saya harus ngajarin ini dulu ya, Node.js dulu, bikin servernya dulu ya, bikin API sendiri, terus kemudian ngambil datanya caranya gimana gitu ya. Oke, nah apa namanya, jadi hari ini kita coba bikin project baru ya kayak kemarin ya. eh PWL pertemuan 7 ya. 7. Oke. Saya masuk ke folder ini. Oke. Nah, sekarang saya coba bikin ini apa namanya? Project baru ya. Masih pakai yang Foo 2 aja ya. Foo 2 gitu. Karena takutnya kalau Foo 3 banyak crash-nya ya. Karena saya pernah nyoba beberapa waktu lalu pakai Foo 3 itu di run nggak bisa ya. Entah apa yang nggak sinkron library-nya atau mungkin tempat saya ada yang nggak update gitu ya. Oke, jadi saya pakai yang masih yang Foo 2 ya. Saya kasih nama projectnya apa ya, tes gitu aja ya. Nah ini kemudian saya pilih ini ya, yang baris 2 ya. Foo 2 terus plus Babel sama ESLint ya. Saya udah jelasin kemarin ya, Babel itu apa, ESLint itu apa. Jadi Babel itu apa namanya, supaya kita bisa pakai standar JavaScript yang baru ya, ES 2000, ECMAScript 2015 ya. Itu standar JavaScript yang baru ya. Kalau kita bikin SPA minimal harus pakai yang itu ya, supaya bisa import file gitu. Nah, kalau ESLint ini cuma buat ini ya, syntax highlighting ya, supaya kita tahu kalau ada salah sintaks di sini itu bisa langsung dibenerin ya. Oke, saya pilih yang ini, saya enter. Ya, ini langsung terbentuk foldernya ya. Tapi ini masih belum selesai, masih harus download macam-macam ya. Ini masih kosong ya. Lama juga. Oh, yang bikin lama nih modulesnya ya. Ini eh salah pencet. Node modulesnya ini isinya adalah package-package ya. Wah, ini nggak tahu kok udah dikasih banyak banget ya. Jadi kita tinggal pakai, termasuk misalnya Axios gitu harusnya udah ada ya. Axios malah belum ada ternyata. Ya, Axios nggak ada. XML body parser ada ya. Jadi kalau ada beberapa library yang enggak beberapa ya, kalau ini udah banyak banget library-nya ya. Ya, banyak library yang sudah di-include kan gitu ya. Nanti kalau pakai kita nggak perlu install, kita tinggal panggil aja bisa ya, tinggal import spasi nama library-nya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, kayak misalnya Axios ya, Axios itu kita pakai untuk mengakses API ya. Jadi di bab berikutnya kan kita ini ya, fetching data from API itu kan kita pakai library namanya Axios ya. Nah, seandainya di sini nggak ada ya, Axios itu nggak ada
ya, AX ya, Axios kan nggak ada nih. Nah, kita bisa install dengan cara seperti ini ya. npm install Axios itu ya. Gitu, npm install save Axios ya. Ada dua sih, Axios sama full Axios ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ini kalian bisa taruh di command prompt ya. Sini saya coba ya, saya tambahin Axios ya, saya enter gitu. Nah, nanti di sini harusnya ada ketambahan folder Axios ya. Apa di bawah sendiri kayaknya? Oh enggak, mungkin belum. A X X Z dua package. Buka lagi coba. Axios, Axios. Oh enggak ada ya? Oh, bentar. Kayaknya nggak keinstall nih. npm fun. Oh, sebentar, sebentar. Iya, kok nggak ada ya? Ntar apa janjian installnya bukan di sini, tapi ke itunya ya, ke induknya. Ya gitulah pokoknya. Ya, saya installnya di global mungkin ya, kepasangnya. Kita abaikan dulu aja ya. Nah, sekarang ini kan udah jadi nih. Nah, tadi kita pakai full crate itu ya. Nah, sekarang di sini seperti yang saya bilang kemarin, sebenarnya folder yang kita pakai itu hanya satu ya, yaitu di src ya, di sini gitu ya. Jadi folder yang lain itu sebenarnya kita nggak perlu sentuh ya, file-file ini file-file konfigurasi ya, kecuali kalian memang mau ganti settingannya ya silahkan ya. Tapi sejauh ini kok kayaknya saya nggak pernah otak-atik ya. Ya kecuali mungkin di package.json ya. Ini paling yang akan kalian ganti karena kadang-kadang itu kalau ada konflik itu konfliknya tuh di sini ya. Biasanya masalah versi ya, versioning gitu. Kayak misalnya nanti kita run, loh kok ternyata library-nya crash gitu ya. Misalnya, oh ini versinya pakai berapa nih? Misalnya ada library apa ya? Babelnya ini, Babelnya versi 10 ya. Ternyata butuh requirement-nya versi 11 misalnya gitu ya, harus diganti ya. Entah dinaikin apa diturunin ya, biasanya seputar itu ya di file ini ya. Gitu. Terus ya itu biasanya hanya file ini ya. Kalau file yang lain kayaknya nggak pernah disentuh ya. Oke, nah di src ini itu kan anu ya, apa namanya, yang file yang utama tuh yang main.js ini ya. Ini yang akan di run pertama kali ya oleh si siapa aplikasi ya, main.js gitu. Isinya adalah, nah ini isinya dia ngeload ini, apa namanya, dia pakai Foo, langsung di dalamnya pakai Foo ya, bikin objek Foo, terus dia ngerender pakai modul namanya app ya. Nah, kita cek modul app sendiri itu dapatnya dari ini, .slash app.foo ya, gitu di sini. Ya. Nah, berarti kan dia ngambilnya dari file app.foo ya. Nah, app.foo itu ini ya. Isinya seperti ini. Nah, ini yang file foo yang apa namanya? Salah satu contohnya ya, modul foo ya, namanya app gitu. Oke, nah sekarang kita coba bikin apa ya? Kita coba kerjain yang latihan ininya aja ya. Latihan mandiri ya. Loh, apa ini? Oh, salah bab ya. Oke, kita bikin apa namanya? Untuk nampilin daftar nama mahasiswa gitu ya. Tapi sudah pakai modul sistem ya. Gitu. Jadi mungkin ini saya ini aja ya. App.foo-nya biarin aja tapi kita bikin file foo yang baru ya. Jadi kita nggak pakai ini, ya kita bikin dari nol ya. Saya kasih nama apa ya? Mahasiswa.foo ya. Seperti ini
Ya, kita sudah punya file mahasiswa.foo ya. Kemudian di sini saya bikin ada 3 bagian kan, seperti yang udah saya jelasin kemarin ya. Enggak otomatis. Oh, ini pakai VBase aja. Nah, kalau mau cepet ya bisa ketikin VBase ya. Ini kita sama sama si VS Code-nya itu bisa langsung dibikinin template-nya ya, template file foo-nya ya. Nah, saya pencet. Nah, di sini ada langsung ada 3 bagian. Yang pertama template itu untuk kode HTML-nya, terus kemudian ada script itu untuk code foo-nya ya, dan yang terakhir adalah untuk CSS-nya. Gitu, taruh sini ya. Seperti itu. Oke, nah jadi di sini kita kan mau nampilin data ini ya, daftar mahasiswa gitu ya, pura-puranya ya. Nah, ini saya bikin template-nya dulu ya, daftar mahasiswa. Nah, kemudian di dalamnya sini kita akan nampilin pakai looping ya. Jadi akan ditampilkan pakai looping, berarti di sini ini pakai UL ya, unordered list ya, karena bentuknya bulat-bulat ya. UL. Nah, di sini apa namanya? Yang di looping adalah LI-nya kan. Seperti ini ya. Nah, di LI berarti kita pakai namanya v4 ya. V4 apa namanya? Di nama in list mahasiswa gitu kali ya. Nah, seperti ini ya. Kok nama sih mahasiswa ya? Karena ini nama aja deh langsung. Kita nggak pakai objek ya. Jadi kita datanya pakai array aja, langsung namanya doang ya. Karena di sini kita nggak perlu nampilin IPK dan lain-lain, nggak usah ya. Berarti ini bukan list mahasiswa tapi list nama aja ya. Supaya kita bisa langsung print namanya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Terus, nah di sini kita di bagian export default itu kita tinggal bikin kayak biasanya ya. Jadi kayak kayak apa namanya? Kayak kalau kita ini loh bikin komponen full kayak biasa ya gitu. Jadi di sini ya di bagian export default itu ini isi dalam komponen komponen full-nya. Kecuali yang ini ya ada name-nya ya. Name-nya harus disebutin gitu. Jadi file ini tuh mau dikasih name apaan ya. Nah, name-nya tuh biasanya ini apa namanya sesuai dengan nama ininya filenya ya. Gitu karena di sini saya apa namanya pakainya namanya mahasiswa ya kasih name-nya mahasiswa gitu ya. Jadi nanti ketik ini export default tuh maksudnya ketik ini kan kita ekspor ya. File ini akan kita ekspor gitu kan. Name-nya nanti adalah mahasiswa. Nah, ini nanti kita kan ekspor di sini. Nah, karena kita ekspor berarti kan dia bakal diimport oleh sesuatu. Ya diimportnya di sini. Gitu loh. Jadi ketika kita import di sini ya, import kan formatnya seperti ini ya. Terus kan kita importnya kan dari sebuah file ya. Nama filenya kan ini mahasiswa.foo kan. Mahasiswa.foo. Nah, terus masalahnya di sini namanya apa? Nah, nama yang ada di sini itu tergantung yang kita deklarasikan di sini. Kalau ini namanya mahasiswa, ya ini mahasiswa gitu. Kalau ini namanya ABC, ya ini ABC gitu. Ya. Jadi nama komponen ini itu berpengaruhnya di sini. Ya, kita manggilnya siapa gitu. Ya. Jadi ketika diekspor itu namanya adalah mahasiswa. Nah, makanya ketika diimport, ya importnya dipakainya namanya mahasiswa juga ya dari file mahasiswa.foo gitu. Ya ini karena barangkali kan di dalam file mahasiswa.foo kan kita ekspornya ada beberapa komponen nih, nggak cuma satu ya. Kita bisa aja ada ekspor yang lain, ekspor mahasiswa, ekspor dosen, terus ekspor mata kuliah. Nah ini yang mau diimport apaan dari file ini? Ya kan ada mahasiswa, bisa juga dosen, terus bisa juga misalnya mata kuliah kan gitu kan. Nah cuma kebetulan di sini hanya satu yaitu mahasiswa doang ya udah kayak gini ya seperti itu.
Oke, nah ini satu di sini, kemudian, nah kalau mau ditambahin properties bisa, ya. Properties ini dipakai kalau misalnya memang apa namanya di komponen ini butuh menerima suatu input, ya, gitu. Itu kalau mau sih bisa pakai properties, ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu. Oke, terus berikutnya kita mana tadi? Eh, mana sih modulnya tadi? Oke. Ya, kita nampilin ini ya, nampilin daftar nama ya. Oke, berarti sekarang kita pakai data ya, gitu. Ini tadi namanya tulis nama ya. Kita bikin pakai apa namanya? Pakai array ya. Oke, ini doang datanya ya. Seperti itu. Nah, terus eh, ini ketika ketika di load ya harusnya langsung ketampil ya di sini. Nah, sekarang kita tinggal ganti ini, kita coba gini dulu aja ya. Kita coba seperti ini dulu. Kita punya variabel list nama dipakai di sini ya. Ini deklarasinya di sini. Lalu mahasiswa kan ini sudah kita import. Nah, sekarang ketika main.js ini dipanggil, itu kan yang dirender kan defaultnya adalah app.foo ya, yaitu file yang ini tadi ya. Yang bawaannya kalau projectnya dibikin tuh loh. Nah, kan ini ya kan. Ini file bawaannya ya. Nah, apa namanya? Nah, sekarang kita ganti ya, karena yang mau kita load bukan yang ini, tapi file yang baru kita bikin ya, namanya mahasiswa. Ini tinggal diganti aja ya, mahasiswa. Nah, terus kok ini ada mounting pagar app, ID app-nya di mana gitu? Pertanyaannya kan itu ya. Ini kan kita akan tanamkan modul mahasiswa ini ya ke dalam eh, elemen yang ID-nya app kan. Nah, sekarang kalau ditanya ID app itu ada di mana sih filenya? Nah, filenya itu sebenarnya ada di sini, ada di bagian public ya. Tapi kita nggak otak-atik bagian ini sih. Ya. Nah, ini mana ya ID app. Nah, ini ada div ID app di sini ya. Jadi ini sebenarnya file HTML ini cuma buat apa ya? Kayak kayak semacam kayak file kontainer aja ya. Isinya kosong ya, cuman 17 baris, dan itu pun ini cuman kebanyakan di bagian head-nya ya. Dan ini cuman ada tulisan aja kalau misalnya JavaScript-nya mati ya nggak jalan gitu. Please enable it to continue gitu. Sisanya ya cuma satu bagian aja, div ID app udah gitu doang ya. Jadi aplikasi kita tuh semuanya dijalan apa dibikin di src ya. Jadi untuk HTML-nya sebenarnya isinya cuma kosongan ya kayak gini ya. Cuma buat template aja. Ya wadah aja kayak jadi kayak formalitas doang gitu loh. Seperti itu. Jadi file ini nanti akan di-replace oleh yang kita deklarasikan di sini ya. Gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah jadi, kalau misalnya apa namanya kita mau ngeran ya tinggal ini ya. Kalau misalnya kalian dari folder ini langsung dari misalnya tadi saya punya folder test ya. Nah, isinya ini kan. Jadi saya masuk ke folder test. Nah, kalian bisa ngeran dengan cara npm runser ya. Tapi kalau mau masuk ke folder src itu bisa pakai foo spasi serve ya. Apa nih? App is defined but never used. Oh ya. Nah, ini salah satu kalau kita pakai Babel ya. Saya bilang ini itu agak strict ya. Gitu. Sorry, pakai ESLint ya. ESLint ini buat pengecekan sebetulnya ya, buat pengecekan kode JavaScript kita gitu. Ini pun anu ya, kalau dibilang error sih sebenarnya enggak ya. App is defined but never used. Jadi saya bilang code-nya sekarang jadi strict ya. Jadi kalau kita misalnya import ya seperti ini kan saya import, tapi nggak pernah dipakai, itu pun sudah dibilang error sama dia ya. Satu error, wah, serem kan? Padahal kalau sebelumnya kita import doang ya nggak apa-apa, meskipun nggak dipakai.
gitu kan code-nya nggak bermasalah nih ya, kita import itu, tapi memang kita nggak pernah pakai. Nah kalau pakai ESLint ini udah dianggap ini ya masalah gitu loh. Jadi ini harus kita hapus ya, atau di komen ya, barangkali nanti mau dipakai. Terus saya run lagi ya. Oke, terus saya buka mana browsernya. Nah ini ya hasilnya ya. Udah keluar ya. Jadi sebenarnya untuk codingannya itu kan sama persis ya, sama kayak yang kemarin ya. Nih di bagian app.fu. Jadi cuman kalau kemarin kan kita di sini pakainya new foo gini kan, terus kurung buka, kurung tutup, baru kita deklarasikan di sini. Paling ininya kita kemarin nggak pakai name tapi pakainya el-nya app, nah gitu doang kan. Nah kalau sekarang karena sudah pakai modul sistem, jadi satu file ini biasanya berisi modul-modul yang mau kita pakai gitu kan. Nah, biasanya sih satu file hanya satu modul ya, ininya hanya satu. Tapi kalau mau lebih sih sebenarnya bisa, tapi nggak bagus juga sih, mending dipisah aja. Gitu. Karena kan satu file ini sebenarnya satu paket sama template-nya. Ya, gitu. Jadi idealnya ya satu pasang, satu template, satu export, satu CSS gitu. Ya, jadi ini hanya satu. Oke. Nah, di sini kita deklarasikan ya kayak kemarin ya, apa namanya? Yang bisa kita lakukan di objekku ya kita bisa lakukan di sini. Termasuk kalau mau bikin metode juga bisa ya di sini ya, metode gitu ya bisa aja. Nah, sekarang kita coba ya, lo apa ini? Oh, karena saya ngedit code-nya ya, ini otomatis langsung ke update, tapi sebentar saya kayaknya ada yang error. Saya tadi ada ngapus sesuatu Pak ya. Tadi nggak apa-apa tuh. Loh, elemen expect to vbind key. Oh, harus ada vbind key-nya ya. Tadi nggak apa-apa perasaan. Ya, saya pakai nama aja. Nah, oke. Iya, coba saya hapus lagi ya. Saya simpan. Oh, error ya. Tadi nggak apa-apa ya kayaknya ya. Ini sudah nggak apa-apa. Ya tuh, kalau pakai ya mungkin yang anu apa namanya? Kalau pakai tadi ya pakai Babel plus ESLint tuh jadi agak strict. Nah ini ya. Sebelumnya dulu waktu kita nggak pakai modul sistem kan nggak apa-apa tuh. Ya tanpa vbind keys kan nggak apa-apa. Cuman memang jadi nggak efisien ya. Jadi kalau misalnya data kita tuh ada yang berubah posisi, atau ada yang bertambah, atau ada yang dihapus kan di render ulang ya dari awal ya semuanya. Tapi kalau pakai ini kan jadi kita yang di render adalah yang berubah aja kan gitu. Tapi ternyata kalau pakai modul sistem ya karena ada pengecekan pakai ESLint, nah ini harus wajib ada ya. Seperti itu. Nanti baru bisa lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Oke, nah berikutnya kita mungkin bikin untuk searching ya. Saya tambahin di atas aja deh. Ini ya inputan ya, input buat searching ya. Jadi kalau masukin apa namanya, masukin keyword gitu, nanti ini akan ke filter ya berdasarkan keyword yang kita inputin di sini ya, keyword. Nah ini kalau pakai apa namanya npm ranser tuh kalau kita ganti ya terus kita simpan ini langsung ke update ya di browser ya, ini langsung nongol gitu tanpa kita harus refresh ya gitu. Jadi saya tambahin titik-titik-titik, saya simpan, nah ini langsung nambah juga ya gitu. Oke, terus berarti di sini saya harus nambahin data baru ya, keyword ya. Keywordnya defaultnya kosong ya. Terus ini kita pakainya kalau di input berarti v model ya, v model keyword. Nah, terus kalau setiap kali diketik kan dia harus nge-trigger ya, nge-trigger method ya. Ya kita tambahin aja di sini. V on kemarin pakai apa ya? Key press ya, key press, key down, key up aja ya. Jadi setelah dipencet terus dilepas ya supaya ke update ya. Gitu. Jadi
Yang keyword yang dikirim itu adalah keyword yang terakhir setelah tombolnya selesai dipencet ya. Gitu. Nah, ini uh, manggil function search ya. Terus keywordnya dikirim ke sini ya. Keyword yang dari sini dikirim ke sini. Nah, kalau udah kita bisa bikin di sini metode ya. Gitu. Metodenya tadi namanya search ya. Nerima parameter keyword ya. Oke, ini mungkin sebentar. Kemarin tuh buat ngefilter pakai apa ya? Kok tiba-tiba error apa ini? Oh, keyword is defined but never used. Ini aja dibilang error ya. Saya deklarasikan parameter di sini tapi nggak pernah dipakai aja langsung error ya. Itu terlalu strict. Oke, bentar, saya lupa kemarin JavaScript string content ya. Makanya apa? Include ya. Oke, pakai include ya. If sorry, di looping dulu ya berarti ya. For ya, i sama dengan 0, i kurang dari this.list nama. Waduh, i plus plus ya. Terus sebentar, berarti ini anu ini nggak bisa gini berarti. Sebentar. Nanti kan list namanya ini kan harus saya hapus ya isinya ya. List nama harus dihapus. Kemudian kemarin gimana sih caranya? Saya lupa ya. Kemarin kayaknya kita pernah bikin yang ini ya buat searching ya. Saya kok lupa-lupa ingat ya. Pas pertemuan kapan ya? Pas ini kayaknya. Event handling apa ya? Oh, ini beda tapi apa namanya? Kalau ini anu waktu itu kita nganu ya, ngeprint manual ya. Terus kita pasang ke sini ya. Kita punya variabel namanya hasil terus kita pasang ke sini. Tapi kita nggak pakai ini, nggak pakai looping, nggak pakai V4 ya. Karena V4-nya baru di pertemuan yang berikutnya. Nah, kalau sekarang kan kita langsung pakai V4 ya di awal ya. Dan dia langsung ngeloop data di sini ya. Berarti gini. eh, saya bikin aja ini baru ya, output gitu ya. Tipenya array ya, list output lah. Ini list output ini yang untuk ditampilin di sini ya. List output di sini gitu. Jadi defaultnya sih kosong ya, karena ini memang masih kosong. Dan ini kalau dia searching, nama-nama yang ke filter akan dimasukin ke dalam list output ini. Ceritanya begitu. Nah, terus kalau pas pertama kali di load, gimana gitu supaya list output ini ada isinya sesuai dengan yang di sini. Nah, kan kemarin kita sudah belajar ini ya, apa namanya? Ada beberapa untuk yang life cycle ya. Masih ingat kan? Jadi ketika halamannya di load pertama kali ya, mungkin ini saya matikan dulu aja biar kelihatan mana tadi. Empty block statement, astaga, ini kok ini aja nggak boleh ya. Bikin loop kosong. Saya komen dulu. Nah, baru bisa ya. Nah, ini kalau di load pertama kali jadi kosong kan, padahal harusnya muncul semua daftar mahasiswa gitu ya. Nah, jadi list outputnya ini kalau bisa pas di load pertama kali itu isinya sesuai dengan ini, semua data yang ada di sini kan. Nah, kita bisa pakai created ya. Kita pakai created ya. Kemudian di sini ya kita tinggal set aja this.list output itu sama dengan this.list nama ya. Tuh, apa ini? Oh, ini. Nah, gini. Jadi waktu halaman ini pertama kali di load,
ya, kita akan ngeset ya list output itu diisi dengan sama dengan list nama ya supaya ini bisa di copy ke sini gitu. Jadi kalau ini nanti tiba-tiba bertambah ya otomatis ini menyesuaikan. Ya. Kalau di copy langsung aja gimana gini? Ya kalau untuk sekarang hasilnya sama, tapi kalau misalnya tiba-tiba ini list namanya bertambah atau berkurang, nah ini kan harus kita ubah manual juga ya. Nah itu kan kurang bagus ya. Karena ini kan sebenarnya tergantung sama ini. Ya udah kita bikinnya dengan cara seperti ini ya. Kita pakai aja metode created ini ya. Eh, supaya isinya di copy dari yang list nama. Jadi pas pertama kali langsung keluar semua nama mahasiswa ya. Nah, kemudian di sini baru ya waktu saya ketikin di keywordnya ini, tuh saya hapus lagi aja. Waktu saya ketikin di keywordnya ini ya, itu dia akan manggil fungsi search kan, terus dia akan memfilter isinya list output ini sesuai dengan list nama yang masuk di keyword ya, gitu. Oke, saat ini saya balikan lagi keyword, terus kemudian ini kan dia ngeloop list nama ya. Nah, terus kalau misalnya list nama di indeks ke I itu include, ya tadi include ya metodenya. Ya, includes keyword ya. Oh, sebentar, list nama. Oh, kalau indeks ke I includes ya. Oh ya, betul. Maka namanya itu dimasukin ke sini ya, list output. Oh, tapi sebelumnya list outputnya harus saya kosongin dulu ya. Saya kosongin, terus di sini this.list output dot ada append nggak sih atau push? Bentar, saya lupa JavaScript array append atau push ya. Oh, push ya. Metode-metode kayak gitu tuh saya nggak hafal karena sering kebalik-balik ya. Nah, ini saya masukin list nama itu ke sini. Nah, biar ini kan ada hurufnya, ada yang kapital, ada yang besar sama ada yang kecil ya, besar kecil. Nah, kalau misalnya nanti keywordnya tuh Agus, huruf kecil semua gini gimana? Ya, dia dianggap nggak sama dong. Nah, mending kita besarin semua atau kita kecilin semua ya. Nah, saya lupa di JavaScript tuh lowernya menu apa fungsinya apa? Tuh lowercase. Oke. Ini tuh lowercase, ini juga saya tuh lowercase ya. Biar hurufnya jadi kecil semua ya. Tapi yang saya push di sini tetap yang huruf yang biasa, yang hurufnya ada kapitalnya ya. Gitu. Oke, ini harusnya sih sudah ya. Wah, apaan nih? List nama is not defined. Oh, ada listnya lupa ya. Nah ini sudah. Sekarang saya ketikin Agus. Oh, bisa ya. Dodi. Oke, Budi. Kok. Nah, sip. Ya, sudah bisa ya. Gitu. Ya, basically sebenarnya kan sama persis ya kayak kemarin ya. Cuman yang kita lakukan kemarin ya, di sini pakai objek foo ya, sebelumnya ya kita pakai objek foo begini kan. Nah, sekarang langsung di sini ada sintaks export default ya. Nah, terus ini objeknya gitu. Isi dari objeknya seperti ini ya, sama persis dengan yang apa namanya kita lakukan di foo kemarin ya, karena ini memang filenya kan ekstensinya .foo ya, jadi sudah pasti kalau kita ekspor ini adalah objek yang tipenya foo gitu. Jadi kita tinggal isi sesuai metode-metode foo yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya, gitu. Life cycle bisa, terus mau kasih data bisa, kasih metode bisa ya, apapun yang kita lakukan kemarin di dalam objek foo kita bisa taruh di sini ya, gitu. Nah, tinggal di sini di import ya, import mahasiswa, terus kita render ke sini ya. Nah, ini pokoknya untuk landing page-nya tuh di main.js ini ya. Ini buat ngatur landing page-nya. Gitu di sini. Buat ngatur landing page.
ya. Nah, sisanya nanti tinggal diserahkan pada full router. Kalau misalnya dari katakanlah nih dari halaman mahasiswa kita bisa pindah ke halaman app tadi ya yang isinya Hello World bawaannya full. Itu kan pindah halaman tuh. Nah, itu pakai full router ya. Gitu. Tapi kalau untuk landing page-nya doang yang kita atur di sini ya. Gitu. Nah, kalau sampai pertemuan ini sih kita masih belum bisa bikin multi halaman ya, karena kita belum belajar yang full router ya. Masih beneran single page ya. Satu halaman doang, ini halaman ini aja ya. Jadi kalau mau bisa pindah-pindah komponen ya, dari komponen mahasiswa pindah ke komponen app, pindah ke komponen yang lain ya harus pakai full router ya. Itu. Ya kalau enggak sih sebenarnya bisa agak maksa yang punya ini monnya rendernya ini diganti gitu, tapi enggak bagus lah caranya. Jadi saya enggak akan ajarin yang cara yang itu ya. Nanti langsung pakai full router aja biar efisien ya. Gitu. Oh, ini sudah mau habis ya. Ini saya close dulu ya. Langsung kita masuk lagi ya. Linknya pakai yang sama ya.